Oke, kita pertama-tama bahas tentang uang dulu ya. Boleh di next. Oke, seperti yang kita udah pelajari mungkin dari SMP ya. Kita semua tahu ya kalau uang itu adalah alat pembayaran yang sah gitu. Di mana-mana gitu. Nggak di Indonesia doang, artinya bisa di luar negeri pun alat pembayaran yang sah adalah uang. Nah, kita bakal bahas tentang ciri-ciri uang, teori uang, fungsi, nilai, jenis, sama konsep-konsep jumlah uang beredar. Yuk, kita masuk yang ke pertama. Ciri-ciri uang. Ciri-ciri uang itu atau syarat-syarat uang itu ada beberapa. Jadi, suatu barang itu bisa dikatakan uang kalau dia memenuhi syarat-syarat berikut. Yang pertama adalah diterima secara umum. Artinya, nggak cuma misalkan satu komunitas aja nih yang menganggap bahwa uang itu pembayaran yang sah. Misalkan di Jakarta itu dia menyetujui, tapi misalkan di Pulau Kalimantan itu dia tidak mengakui uang sebagai pembayaran yang sah gitu. Jadi uang ini harus diterima secara umum. Terus yang kedua, ringan dan mudah dibawa. Nah, karena sebagai alat pembayaran, alat tukar, ya pastinya mereka harus mudah buat dibawa dong. Kalau berat, susah gitu buat bawanya. Yang ada ngeribetin yang akan melakukan transaksi. Nah, jadi syarat yang kedua itu harus ringan dan mudah dibawa. Yang ketiga itu uangnya juga harus nggak mudah rusak. Seperti yang kita tahu, uang logam, uang kertas itu kan nggak serentan kertas biasa yang gampang robek gitu. Sama logam juga nggak mudah rusak kan. Terus nilainya stabil, yang berarti nggak suka ganti-ganti nilainya. Terus uang itu harus susah dipalsukan dan jumlahnya terbatas. Nah, kalau di Indonesia sendiri, uang rupiah itu bisa diuji keasliannya gimana? Di terawang, diraba, sama dilihat, dipegang sama di terawang. Nah, kalau dia memiliki bayangan, terus ada timbulan-timbulan di daerah tertentu, nah itu yang bikin uang rupiah itu susah dipalsukan, dan jumlahnya itu harus terbatas ya. Terus selanjutnya nilainya itu udah ditentuin. Ditentuin sama siapa? Kalau di Indonesia ya berarti sama Bank Indonesia, sama pemerintahnya, sama Bank Indonesianya. Kita nggak bisa main tentuin sendiri. Misalkan di daerah Jakarta nih mau 100.000 itu nominalnya jadi kecil aja gitu. Nggak bisa ya. Jadi 100.000 itu ya udah seluruh Indonesia segitu nilainya. Sama duit itu dapat dibagi. Dapat dibagi maksudnya dapat dipecah. Kayak misalkan 50.000 itu, kalian mau tukar nih ke warung, ditukar sama 20.000 sama 10.000. Nah, itu artinya uang itu bisa dibagi. Kayak gitu. Boleh di next? Selanjutnya, kita bakal bahas tentang teori uang. Sebentar. Nah, teori uang yang pertama itu ada dari J.M. Keynes atau John Maynard ya, Maynard Keynes. Yaitu ada teori permintaan uang. Nah, dalam teori permintaan uang ini, oke, makasih. Sorry ya. Dalam teori permintaan uang ini, Keynes berpendapat bahwa ada 3 motivasi orang atau motif orang dalam memegang uang. Ya, jadi yang pertama itu ada yang namanya motif transaksi. Ya, tujuan. Jadi masyarakat memegang uang secara fisik ya. Itu buat mempermudah kegiatan sehari-hari gitu, memudahkan transaksi. Misalkan buat kita ke pasar, buat kita belanja, beli makan, dan lain-lain. Itu motif yang pertama. Yang kedua adalah motif berjaga-jaga. Dalam artian, masyarakat ini atau kita menyimpan uang ini untuk bersiap-siap atau ya berjaga-jaga dalam menghadapi hal-hal yang kita nggak bisa kira gitu. Contohnya, kalau misalkan amit-amit kecelakaan, atau hal-hal apa yang tidak diinginkan. Nah,
kita kan harus megang uang dong, nggak bisa nggak megang. Sama yang ketiga ada motif spekulasi. Nah, motif spekulasi ini itu mirip sama yang ada di materi permintaan penawaran, yaitu contohnya emas. Kita ini kalau beli emas di zaman sekarang, harganya itu akan terus naik sampai ke masa depan. Nah, kita itu nggak beli emas di masa sekarang, karena kita tahu di masa depan kan harganya akan naik, dan kalau dijual kita akan dapat untung. Nah, makanya kita berspekulan kalau kita kalau emas harganya bakal naik dan kita kalau jual bakal dapat untung. Kayak gitu. Terus teori yang kedua, BTW kalau misalkan ada yang mau tanya, boleh langsung di chat aja ya. Kalau malu di di all bisa langsung private chat aku. Terus yang kedua, ada teorinya Irving Fisher tentang teori kuantitas uang. Nah, kalau Irving Fisher ini, dia berpendapat kayak gini. Perubahan nilai uang atau tingkat harga merupakan akibat dari adanya perubahan jumlah uang yang beredar. Jadi, semakin banyak jumlah uang yang beredar di masyarakat, itu berakibat pada turunnya nilai mata uang. Nah, kalau nilai mata uang ini turun, maka akan meningkatkan harga di masyarakat. Kayak gitu. Nah, terus di sini ada rumus yang dipakai yaitu MV sama dengan PT. Nah, ini pasti kalian udah sering dengar ya kalau teori Irving Fisher ini. Kalau M itu adalah uang yang beredar atau money, M itu money ya, uang. Terus kalau V itu velocity, kecepatan peredaran atau perputaran uang. Kalau P itu price atau harga, sama T itu trade atau jumlah barang yang diperdagangkan. Kayak gitu. Jadi, uang yang beredar, jumlah uang beredar, dikali sama kecepatan perputaran uang, itu hasilnya pasti sama kayak harga dikali jumlah barang. Kayak gitu. Boleh di next? Oke, uang sebagai alat tukar. Uang sebagai alat pembayaran yang sah punya dua fungsi, yaitu terdiri dari fungsi asli dan fungsi turunan. Nah, fungsi aslinya itu adalah ya uang sebagai alat tukar. Alat tukar, misalkan kamu mau beli pensil, kamu menukar uang yang kamu punya sebesar 3.000 dan kamu akan mendapatkan satu pensil. Kayak gitu contohnya. Sama satuan hitung. Satuan hitung ini berarti ya dia menunjukkan kalau satu pensil ini harga satuannya adalah 3.000. Terus misalkan satu bolpen ini harganya 5.000. Nah, itu berarti uang ini sebagai penunjuk satuan hitungnya barang-barang tertentu. Kayak gitu. Lalu, uang juga ada fungsi turunannya. Fungsi turunannya yang pertama itu alat pemindahan kekayaan. Nah, konsep gampangnya gini. Kalau kita ngasih uang ke orang, berarti kan kita memindahkan sedikit atau sebanyak yang tertentu kekayaan kita kepada orang tersebut. Jadi uang itu sebagai pemindah kekayaan. Kalau misalnya nggak ada uang nih, pemindahannya itu ya sulit dong. Misalkan pakai emas. Emas kan sangat tinggi harganya dan dia nggak bisa dipecah. Gitu. Makanya uang ini ada sebagai alat pemindahan kekayaan. Terus yang kedua, selain pemindah, dia juga penimbun. Karena orang yang punya banyak uang, ya berarti dia menimbun kekayaan gitu. Fungsi uang ya buat menimbun kekayaan. Terus yang ketiga, alat bayar. Bayar ya nggak cuma utang sih sebenarnya. Bayar kan bisa buat bayar utang, bayar apa, bayar kos, bayar apa gitu, bayar sewa. Pokoknya buat alat bayar. Sama uang ini buat standar pembayaran. Nah, standar pembayaran tuh gimana? Kita di Indonesia bertransaksi, standar pembayarannya adalah dengan satuan rupiah dengan uang gitu.
Kan nggak mungkin ya kalau kita belanja di mana di mall gitu. Terus mereka menetapkan standar pembayarannya maunya pakai daun. Kan nggak mungkin ya, semua pasti pakai uang. Makanya uang itu sebagai standar pembayaran, terutama di Indonesia. Kayak gitu. Sampai di fungsi uang, ada yang nggak ngerti nggak sama penjelasan sebelum-sebelumnya? Kayaknya nggak ada ya. Kita lanjut aja. Kalau uang ini kayaknya belum terlalu sulit. Nanti di bank sama inflasi baru. Terus nilai uang. Nah, tadi aku singgung-singgung tentang nilai uang. Nilai uang itu ada 4 jenisnya. Yang pertama nilai nominal. Nilai nominal itu adalah nilai yang tertulis pada uang. Jadi, misalkan di satu kertas yang tulisannya 100.000, tulisannya 100.000, ya udah nilai uangnya adalah segitu, 100.000. Kalau misalkan 2.000 ya udah 2.000, 100 perak ya udah 100 perak. Sedangkan kalau nilai intrinsiknya adalah nilai bahan buat ciptain uang, yang artinya kalau misalkan 100.000, 2.000, 50.000 itu buat uang kertas. Yang dilihat nilainya itu bukan nilai yang tertera pada kertasnya, tapi nilai bahan untuk ngebuat kertas tersebut. Kayak gitu. Terus yang ketiga ada nilai real, yaitu nilai uang, kemampuan uang untuk ditukar sama barang dan jasa. Gitu, buat beli barang dan jasa. Sama ada nilai eksternal atau kurs, yaitu kemampuan uang ditukarkan dengan mata uang lain. Ya kayak misalkan mau tukar ke dolar, mau tukar ke mata uang Jepang, ke yen, ke mata uang Korea, ke won, kayak gitu. Kalau ditukar gitu namanya kurs atau nilai eksternalnya. Nah, berkaitan sama nilai uang, terutama yang nominal dan intrinsik. Nah, kita itu bisa dibedakan lagi jadi dua jenis. Yang pertama adalah uang yang bernilai penuh atau full bodied money. Gitu. Kalau uang yang bernilai penuh ini, nilai intrinsiknya atau nilai bahannya sama kayak nilai nominalnya, sama nilai yang tertulis. Contohnya itu uang logam dari emas. Nah, kalau emas itu ya di bahannya itu harganya berapa, segitulah nominalnya. Gitu. Sedangkan kalau uang yang tidak bernilai penuh atau token money, dia itu nilai intrinsiknya atau nilai bahannya akan lebih kecil dari nilai nominalnya. Contohnya kayak uang kertas. Nah, uang kertas itu ukurannya memang beda-beda, tapi bedanya sedikit doang kan. Tapi misalkan 2.000 sama 100.000 nilainya itu jauh banget. Nah, dan nilai bahan sama nilai yang tertulis itu nggak sesuai. Nggak sebesar, nilainya itu nggak sama. Jadi intrinsiknya itu lebih kecil dari nominalnya. Itu namanya uang tidak bernilai penuh atau token money. Kayak gitu. Bisa dipahami kan ya? Oke, kita lanjut ke bahasan selanjutnya. Nah, kita lanjut ke jenis uang. Nah, kalau aku pikir kalau jenis uang ini kita udah belajar ya dari dulu. Dan kalian pasti udah ngerti. Ya, jenis uang ada uang kartal dan uang giral. Uang kartal itu artinya uang kartal itu terdiri dari uang logam dan uang kertas. Uang logam ya 100 perak, 500 perak, 200 perak, 1.000. Nah, itu uang logam. Sama uang kertas yang 2.000, 50.000, sampai 100.000 paling tinggi. Sedangkan kalau uang giral itu terdiri dari cek dan giro. Nah, cek itu seperti surat untuk istilahnya pemindah bukuan. Contohnya, aku mau ngasih Kak Sasya uang sebesar 250.000 lewat cek.
Nah, Kak Sasya ini akan menerima selembar kertas atau surat cek, namanya cek kontan. Nah, setelah aku kasih Kak Sasya ini bisa cairin ceknya, dia ke bank, dia kasih ke tellernya, saya mau cairin cek nih. Nanti Kak Sasya akan mendapat uang tunai sebesar 250.000. Seperti itu. Dan juga kalau giro itu sama aja sama cek. Cuma bedanya adalah pencairannya itu tidak bisa berbentuk kontan. Pencairannya itu langsung akan masuk ke rekeningnya Kak Sasya. Kayak gitu. Itu bedanya cek dan giro. Dan juga untuk pencairannya mereka ini ada yang bersyarat dan ada yang jatuh tempo, ada yang tidak jatuh tempo. Dalam arti misalkan kalau tidak jatuh tempo, ya sejak aku kasih Kak Sasya hari itu juga dia bisa cairin. Gitu. Kalau yang jatuh tempo, misalkan hari ini tanggal 9. Terus aku kasih jatuh tempo itu tanggal 15. Nah, Kak Sasya bisa cairin cek atau giro yang aku kasih itu setelah tanggal 15. Sejak tanggal 15 atau setelahnya. Jadi kalau dia mau cairin tanggal 12, itu nggak bisa. Karena belum jatuh tempo. Seperti itu. Itu bedanya cek sama giro ya. Kalau cek itu pencairannya tunai, kalau giro itu pencairannya langsung ke rekening. Seperti itu. Yuk, kita lanjut ke bahasan selanjutnya. Bahasan terakhir di uang adalah konsep jumlah uang beredar. Nah, di sini artinya kita menghitung jumlah uang yang beredar di masyarakat. Itu ada dua cara. Yang pertama, narrow money. Narrow itu sempit ya, jadi uang sempit. Atau bisa kita ibaratkan dengan M1. Cara menghitungnya adalah kita menghitung uang kartal dan uang giral yang ada di masyarakat. Udah, itu aja. Itu cara menghitung jumlah uang beredarnya. Cara kedua adalah dengan broad money atau yang luas. Atau bisa kita ibaratkan dengan M2. M2 itu ngitungnya adalah M1 yang uang kartal plus uang giral tadi, kita tambahkan lagi dengan kuasi. Uang kuasi itu apa? Uang kuasi itu pertama, uang yang disimpan di bank. Jadi yang misalkan tabungan atau rekening orang-orang itu juga termasuk, juga dihitung. Yang kedua ada pinjaman antar bank. Yang ketiga, valuta asing pada bank swasta domestik. Nah, gitu. Berarti ya pasti ya broad money itu jumlahnya lebih besar daripada narrow money. Kayak gitu cara ngitungnya. Oke, karena bahasan tentang uang nih udah selesai, kira-kira tentang uang masih ada yang bingung kah? Ada yang mau ditanya? Sebelum kita lanjut ke bahasan selanjutnya. Aku mau nanya, boleh nggak? Boleh, boleh. Ini yang nilai real tuh kayak uangnya kayak kalau misalkan ke toko potong rambut itu dipakai gitu uang. Apa itu contoh nilai realnya? Apa gimana, Kak? Nilai. Bentar ya. Misalkan potong rambut, Iya. terus dipakai uangnya. Iya. Iya, benar. Oh. Kalau misalkan mau beli, misalkan 50.000 nih, kita mau tukar apa ya? Tukar sama boba gitu, dapat 2. Tapi kalau misalkan kita tukar sama makanan, cuma dapat 1. Kayak gitu. Atau misalkan 10.000, kita mau bayar tukang pijat itu cuma dapat 10 menit. Tapi kalau 20.000 itu bisa dapat 30 menit. Ya kayak gitulah, gitu-gitu contohnya. Terus, Kak, satu lagi boleh nggak? Iya, ya, boleh. Valuta asing artinya apa, Kak? Valuta asing ya. Valuta asing itu kayak mata uang apa ya, kalau aku bilangnya sih kayak mata uang internasional. Jadi kayak contohnya US dollar. US dollar itu kan kayak jadi patokan valuta asingnya di semua negara gitu kan. Paham nggak maksud aku? Bentar ya, aku cari dulu artinya. Iya, Kak. Valuta asing. Nah, jadi yaitu perdagangan mata uang terhadap mata uang lain.
mata uang negara lain, perdagangan. Oh, paham Kak. Makasih Kak. Iya. Nah, kalau di internasional itu biasanya falasnya pakai US dollar. Itu paling umum. Gitu. Terus, Kak bisa diulang yang teori uang. Oke, kita ke teori uang. Teori uang itu ada 2. Nah, yang pertama ini sama Keynes, yaitu teori permintaan uang atau teori motif memegang uang gitu. Nah, Keynes ini berpendapat ada kalau orang megang uang itu dia punya 3 motif. Yang pertama itu motif transaksi. Ya, berarti kita ini memegang uang ya buat mempermudah transaksi kita sehari-hari. Gitu. Kayak misalkan ke pasar atau jajan, beli makanan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah motif berjaga-jaga. Yang artinya masyarakat ini memegang uang untuk keperluan berjaga-jaga. Untuk persiapan menghadapi hal-hal yang mereka nggak inginkan gitu, yang tiba-tiba terjadi. Contohnya, kayak tiba-tiba kecelakaan, jatuh di jalan, kayak gitu. Terus yang ketiga, yaitu motif spekulasi. Nah, motif spekulasi ini, ya kita, masyarakat ini berspekulasi kalau misalkan, contohnya beli emas di masa sekarang. Nah, kita pasti berspekulasi bahwa di masa depan harga emas tersebut akan naik. Dan ketika kita jual emas tersebut, kita akan mendapat untung dong. Karena harganya itu udah lebih besar daripada pas kita beli. Makanya dibilang kalau motif memegang uang adalah spekulasi. Spekulan gitu. Terus yang kedua ada tentang teori kuantitas uang oleh Irving Fisher. Nah, dia ini mengaitkan tentang uang beredar, kecepatan perputaran, harga, dan jumlah barang. Oke, ini aku selesaiin dulu ya yang Irving Fisher. Nah, rumus keseimbangannya itu ada di MV sama dengan PT. Dengan M itu money atau uang yang beredar, V-nya itu kecepatan perputaran uang atau velocity, P-nya itu harga atau price, dan T-nya itu trade atau jumlah barang. Gitu. Dan jumlahnya mereka ini kiri kanan udah pasti sama ya. Jadi kalau misalkan ada kenaikan, misalkan kenaikan uang beredar nih, M-nya itu naik. Nah, pasti di sisi kanannya juga entah price atau trade-nya itu akan berubah karena harga mereka pasti seimbang. Kayak gitu. Itu tentang teori ya, sama-sama. Semoga mengerti. Ada yang ditanya? Ada lagi nggak yang mau tanya? Kak, ini Kak, boleh nggak nanya Kak soal nilai uang yang token tadi Kak, gimana ya Kak? Boleh. Nilai uang. Oh, Iya, Kak. yang token money tadi. Iya Kak. Oh, oke. Nah, jadi kalau kita bicara tentang nilai nominal sama intrinsiknya, itu dibagi lagi jadi 2. Yang pertama itu uang yang bernilai penuh. Kalau penuh ini artinya nilai bahan atau nilai intrinsik dia ini sama nilai nominalnya itu sama. Misalkan uang logam atau uang emas. Logam yang di emas atau logam yang dipakai untuk buat 1 koin ini harganya 100 perak. Nah, nominalnya pun ditulisnya 100 perak. Kayak gitu. Itu kalau sama, namanya uang bernilai penuh atau full-bodied money. Terus, yang kedua adalah uang yang tidak bernilai penuh. Yang tidak bernilai penuh ini disebutnya token money. Kebalikan yang tadi ya. Berarti nilai bahan atau nilai intrinsiknya itu lebih kecil daripada nilai nominal. Contohnya uang kertas. Nah, misalkan untuk bikin uang 100.000, bank itu cuma mengeluarkan budget sebesar 5.000 misalkan. Gitu. Tapi uang yang tertulis, nilai yang tertulis di uang tersebut kan 100.000. Berarti intrinsiknya itu lebih kecil dong daripada nilai nominalnya. Itu baru namanya token money. Gitu, gimana? Oke Kak, udah paham. Makasih ya Kak.
Oke, sama-sama. Oke, yang lain? Kalau nggak ada yang mau nanya lagi, boleh ketik 1 di chat. Kalau banyak yang ketik 1, berarti kita langsung lanjut. Oke, aku ambil alih ya guys. Jadi buat Bang, sekarang yang bahas aku. Ya, jadi di materi Bang, nanti kita pertama bakal bahas fungsi Bank, terus habis itu produk dan layanan Bank, habis itu sama jenis-jenis Bank. Nah, kita lanjut aja ya, langsung ke yang pertama. Fungsi Bank, secara general nih, secara umum, pertama, dia ini menerima simpanan dari masyarakat. Bisa aja dalam bentuk tabungan atau dalam bentuk deposito. Terus memberikan kredit, kayak si bank ini ngasih pinjaman ke masyarakat. Yang ketiga, memberikan pelayanan dalam urusan pembayaran dan peredaran uang. Misalnya kayak dengan adanya bank, kita bisa transfer dengan mudah, bisa bayar tagihan dengan mudah. Terus yang keempat, ada meningkatkan taraf hidup masyarakat. Contohnya aja dengan adanya kredit. Misalnya kan kalau bank memberikan pelayanan kredit, masyarakat yang pengen bikin UMKM gitu-gitu. Jadi modal mereka tuh lebih mudah buat mendapatkan modalnya. Dan kalau misalnya usaha mereka lancar, itu bakal meningkatkan taraf hidup masyarakat. Untuk fungsi bank sih masih easy ya guys. Jadi ini kita langsung lanjut ke yang produk dan layanan bank. Di sini ada beberapa produk serta layanan bank yang populer. Pertama, ada yang namanya kredit. Kredit ini bisa aktif, bisa pasif. Kalau misalnya aktif, contohnya kayak gimana? Kayak aktif berarti si bank yang memberikan pinjaman kepada nasabah. Pasif. Kalau pasif berarti si bank ini menerima simpanan dari nasabah. Nah, itu bedanya kredit aktif dan juga pasif. Yang kedua ada transfer. Transfer ini udah sering ya kita ngedenger kata transfer. Kayak ngasih uang dari satu pihak ke pihak lain. Nah, itu transfer. Yang ketiga ada yang namanya bank card. Bank card ya, itu kartu ATM yang bisa kita pakai buat melakukan transaksi. Itu salah satu produk atau layanannya si bank. Habis itu valuta asing. Kayak bank ini memberikan layanan buat nukerin nih duit kita si rupiah jadi dolar atau sebaliknya atau nggak dolar doang, semua valuta asing macam-macam. Habis itu ada lagi yang namanya inkaso. Inkaso ini ngapain? Bank memberikan layanan kayak kita bisa membayar tagihan kepada pihak lain melalui bank. Kayak misalnya kita mau bayar telepon atau enggak listrik, itu bisa melalui bank. Itu namanya inkaso. Jadi membayar tagihan kepada pihak ketiga. Nah, yang terakhir ada penyedia ATM yang sering kita lihat lah di jalan. Dengan adanya ATM, kita bisa masukin kartu kita terus ambil duit. Jadi itu beberapa produk serta layanan yang diberikan oleh bank. BTW guys, kalau misalnya ada bahasa-bahasa yang menurut kalian agak nggak jelas, tanyain aja ya, chat ya. Sekarang kita lanjut ke yang C. Asli dah, ini tuh bank tuh gampang guys. Oke. Ini kita bakal bagi jenis-jenis bank ini menjadi dua. Yang pertama, berdasarkan kepemilikan. Nanti yang kedua, berdasarkan fungsinya. Pertama kita bahas berdasarkan kepemilikan. Ada bank milik pemerintah. Ini itu berarti bank-bank BUMN. Punyanya si pemerintah. Contohnya kayak BRI, BNI, gimana nih? BNI. Nah, kayak BUMN. Emang full punyanya si pemerintah. Yang kedua, ada bank milik swasta.
nasional. Ini berarti bukan pemerintah yang punya, tapi swasta. Contohnya ada Bank Mega. Dia bukan termasuk BUMN berarti ya. Nah, yang ketiga ada bank milik koperasi. Berarti dia ini sahamnya dimiliki oleh badan hukum koperasi. Contohnya adalah Bukopin. Bukopin itu dulu singkatannya kan Bank Umum Koperasi Indonesia. Nah, dia namanya aja koperasi, sangat jelas sekali ya. Bank milik koperasi. Terus yang keempat, ada yang namanya bank milik campuran. Bank milik campuran itu apa? Jadi dia tuh milik, hak miliknya itu campuran antara asing dan swasta dalam negeri, swasta nasional. Contohnya BCA, Bank Sentral Asia. Namanya aja Asia, berarti kan bukan Indonesia doang tuh. Terus yang terakhir ada yang namanya bank milik asing. Kalau bank milik asing ya berarti emang pure asing. Pure negara lain. Contohnya Bank of Amerika, ada lagi Bangkok Bank, ada juga Citibank. Nah, jadi ini adalah bank-bank yang dibagi berdasarkan kepemilikannya. Bank DKI, Bank Jabar, itu milik pemerintah nggak sih? Tapi mereka berarti bank daerah ya, cakupannya. Pemerintah sih, guys. Baik, ini aku clear dulu ya. Nah, tadi habis berdasarkan kepemilikannya, sekarang berdasarkan fungsinya. Berdasarkan fungsinya, kalau bank ini dibagi 3 nih. Ada bank sentral, bank umum, serta bank perkreditan rakyat. Nah, kita bahas satu-satu ya. Baik. Oke, bank sentral. Bank sentral ini intinya adalah Bank Indonesia. Jadi dia yang ngontrol, kayak dia tuh tingkatnya tuh banknya dari segala bank. Dia yang ngontrol bank-bank umum dan lain-lainnya. Tugas-tugasnya pertama ada menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Ini kebijakan moneter udah pernah kita bahas ya. Habis itu mengatur kelancaran sistem pembayaran dan mengatur dan mengawasi bank-bank umum. Jadi emang tugasnya Bank Indonesia. Yang kedua, ada yang namanya bank umum. Bank umum ini yang paling sering kita lihat di mana-mana dah pokoknya. Tugasnya si bank umum ini tuh apa? Menghimpun dana, bisa dalam bentuk giro, bisa dalam bentuk tabungan, bisa juga dalam bentuk deposito. Terus juga dia bisa memberikan kredit kepada masyarakat. Serta melakukan kegiatan dengan falas atau valuta asing ya. Jadi transaksi yang pakai valuta asing ini bisa kita lakukan di bank umum. Terus yang terakhir ada yang namanya BPR. BPR tadi Badan Bank Perkreditan Rakyat. Inti dari BPR ini ya emang kerjanya kredit, memberikan kredit. Jadi fokusnya di sana. Tugas-tugasnya menghimpun dana dalam bentuk deposito dan tabungan. Oke, kita harus ingat bedanya bank umum dan BPR ini ada di sini nih. Kalau BPR dia menghimpun dana ini dalam bentuk deposito dan tabungan, tapi mereka enggak dalam bentuk giro.
Jadi yang giro tuh si bank umum aja. Nah, terus tugas yang kedua, pastilah namanya aja bank perkreditan rakyat. Pasti memberikan kredit kepada masyarakat. Jadi emang mereka ini layanannya lebih sedikit ya. Mereka aja nggak ada yang namanya kegiatan dengan menggunakan valuta asing. Dia memberikan kredit emang fokusnya. Layanannya nggak sebanyak bank umum. Terus yang terakhir di bank, tadi kita udah nyinggung banyak tentang kredit-kreditan. Kira-kira syarat buat bank ini mau memberikan kredit itu apa? Pertama, ada yang namanya karakter. Karakter ini kita ngelihat dari kepribadian si debitur itu. Apakah dia orangnya hedon, apakah dia orangnya responsibel, apa kayak gimana, gaya hidupnya seperti apa. Ini kita lihat menjadi salah satu syarat untuk pemberian kredit. Habis itu, kapital. Kapital itu apa? Kapital ini kondisi kekayaan yang dimiliki atau modal si debitur itu kayak gimana? Aset yang dia punya kayak gimana? Itu masuk dalam kapital. Habis itu yang ketiga, capacity. Capacity ini kemampuan. Kemampuan dia tuh untuk membayar cicilan, terus kemampuan dia mengelola uang yang dia miliki, itu seperti apa. Itu harus banget kita perhatiin untuk memberikan kredit. Yang ke berapa ini? 4, kolateral. Ini adalah jaminan yang dia kasih. Biasanya semakin besar jaminannya berarti semakin besar juga poinnya. Besar juga nih kemungkinan dia buat dapetin kreditnya. Terus condition of economy, ya berarti kondisi ekonomi saat ini tuh seperti apa, dan itu juga penting banget buat dijadiin pertimbangan dalam memberikan kredit. Nah, kalau buat materi bank, itu sampai situ aja guys. Ada yang mau ditanyain nggak? Kalau misalnya udah jelas, ketik 1, nanti kita lanjut ke inflasi. Kak, mau nanya soal ini, Kak. Pengertian deposito itu apa ya, Kak? Deposito itu kayak uang yang kita simpen dalam rekening kita tuh. Tapi nggak boleh ditarik dalam jangka waktu tertentu. Itu sama kayak tabungan aja, tapi nanti bunga yang kita dapat ini lebih besar daripada kita nabung biasa. Tapi ya itu, balik lagi, nggak boleh kita tarik dalam jangka waktu tertentu. Itu sih bedanya. Oh, berarti penarikannya itu, Kak, ada jangka waktunya gitu ya, Kak? Depends, kayak depends on mereka nanti. Oke, Kak. Makasih ya, Kak. Yes. Yang mau kredit wawancara, yes. Kudu diwawancara dulu. Karena kalau misalnya kita asal ngasih kredit-kredit ke orang, rugi dong ntar banknya kalau dia kagak bayar. Bahaya, Contoh bank perkreditan. Aduh, contohnya apa ya? Biasanya tuh bank perkreditan rakyat tuh yang lingkupnya kecil-kecil nggak sih? Tapi aku lupa nama-namanya. Biasanya mereka buat kayak daerah doang. Di lingkup misalnya Jawa Barat apa gimana. Contohnya. Oh, contoh BPR adalah bank desa. Oh. Iya guys, kalau kata Google contohnya bank, contoh daerahku BPR. Oh iya, oh. Emang di daerah masing-masing biasanya ada nih guys. Tapi jujur aku jarang nemu tahu sekarang. Apa aku yang kudet? Oke, kalau misalnya udah aman, tekan 1, mau ditanya lagi, tanya aja. Kak mau tanya Kak, Yes. tadi
bedanya kredit aktif sama pasif gimana Kak tadi? Ini kredit aktif dan pasif, lihat aja kita point of view-nya sebagai bank. Kalau aktif berarti kita yang aktif memberikan pinjaman kepada nasabah. Kalau kredit pasif berarti bank ini menerima simpanan dari masyarakat. Gitu. Kalau aktif bank yang memberi kredit, kalau pasif bank yang menerima simpanan dari masyarakat. Oh ya, terima kasih Kak. Yoi. Gimana? Aman guys? Kita lanjut inflasi nih habis itu nih. Oke. Nopal. Sini Pal. Oke. Sebelumnya mohon maaf ya, aku nggak bisa on cam, jaringan aku lagi kurang stabil. Jadi hari ini tuh bakal bahas tentang inflasi. Setelah tadi udah bahas tentang uang, udah bahas bank juga. Nggak afdol dong kalau kita nggak bahas yang skopnya lebih besar lagi nih, yang berkaitan erat juga dengan uang dan bank. Nah, mungkin aku anggap teman-teman di sini pasti udah pernah dengar apa itu inflasi gitu. Jadi inflasi itu gampangnya adalah sebuah gejala yang mana terdapat kenaikan harga barang-barang yang sifatnya itu umum. Jadi kayak misal bukan hanya terjadi di satu kota doang, bukan hanya terjadi di satu daerah doang, tapi kayak bisa dibilang satu negara. Dan dia itu terjadinya terus-menerus dalam jangka waktu yang cukup panjang. Nah, jadi itu inflasi gitu. Jadi kayak harga-harga terutama untuk bahan pokok itu naik banget. Kayak misal nih, misal aja ya kayak harga cabai gitu yang tadinya aku nggak tahu sih harganya berapa. Mungkin ya cabai 1 kilo misal 20 tadinya. Nah, gara-gara inflasi 1 kilo cabai itu jadi 35.000 gitu. Dan itu tuh merata di seluruh Indonesia. Jadi bukan hanya di misal di Jakarta doang atau bukan hanya di Bandung doang, tapi merata di seluruh Indonesia karena kan sama-sama pakai rupiah ya. Jadi gitu. Mungkin untuk pengertian inflasi sampai situ bisa di next. Oke, jadi mungkin teman-teman pada bertanya-tanya nih, kok bisa sih harga barang-barang itu naik gitu secara serentak? Kenapa gitu kan? Mungkin pada bertanya-tanya. Nah, jadi itu menurut beberapa ahli ada 3 teori yang cukup populer gitu, yang bisa menjelaskan kenapa sih inflasi itu bisa terjadi. Teori yang pertama itu namanya teori kuantitas. Gampangnya itu teori kuantitas itu adalah inflasi itu bisa terjadi apabila jumlah uang beredar itu makin banyak. Ketika jumlah uang beredar yang dikeluarkan oleh bank sentral kayak Bank Indonesia, nah itu tuh misal makin banyak, nah maka tuh nilai uangnya tuh makin kecil. Nilai uang makin kecil, maka harga-harga itu makin naik. Contohnya gini, siapa ya? Misal nih di partisipan ada Haila misal. Misal Haila punya uang 5.000 sekarang gitu loh. Tapi gara-gara misal nih kayak 5.000 sekarang itu misal dia udah bisa beli apa ya? Misal udah bisa beli ayam goreng gitu. Nah, tapi gara-gara ada inflasi, jadinya tuh gara-gara Bank Indonesia tuh banyak ngeluarin uang itu makin banyak. Nah, jadi kayak udah nggak ada harganya lagi, goceng 5.000 tuh nggak ada harganya lagi. Jadi 5.000 yang tadinya bisa beli ayam goreng, jadinya itu cuma bisa beli permen gitu. Jadi kayak makin kecil nilai uangnya. Gara-gara uang itu udah makin banyak dikeluarin. Jadi kayak harga nilai uang itu juga makin kecil gitu sebagai alat tukar dan alat pembelian yang sah. Nah, intinya gampangnya gitu. Teori kuantitas masih gampang. Berikutnya ada teori Keynes. Keynes ini salah satu ekonom yang paling populer. Emang banyak banget teori-teori ekonominya. Jadi teori Keynes ini menyatakan bahwa penyebab inflasi adalah masyarakat hidup di luar batas kemampuan ekonominya. Nah, jadi tuh maksudnya gini, kayak masyarakat tuh cenderung ngeluarin uang yang banyak banget, kayak yang over banget buat membeli barang dan jasa yang berlebihan gitu loh, yang sebenarnya di luar batas kemampuan ekonominya.
Misal kayak ya bisa dibilang hedon ya, hedonisme gitu. Itu salah satu realitas dari teori Keynes ini sendiri. Jadi kayak misal Kak siapa ya, Kak Sasha tadi, misal gajinya itu misal ya gajinya itu 5 juta satu bulan misal. Nah, tapi Kak Sasha ini kayak misal dia itu mau apa ya, menghidupi kehidupannya gitu di luar batas kemampuan ekonominya. Jadi beli barang-barang mahal, barang-barang branded terus gitu loh. Atau kayak bisa jadi dia juga beli barang-barang murah, yang nggak terlalu mahal, tapi dalam jangka yang banyak, dalam nilai yang banyak gitu. Jadi kayak uang yang dia keluarin itu udah jauh lebih besar daripada pemasukan dia tiap bulannya. Jadi gitu. Ketika seseorang hidup di luar batas kemampuan ekonominya, itu tuh bisa menyebabkan inflasi. Gara-gara demand-nya itu bakal naik banget. Dan jumlah uang beredar juga bakal makin banyak. Balik lagi ke teori kuantitas juga sih sebenarnya teori-teori yang lainnya. Oke. Yang ketiga tuh ada teori strukturalis. Nah, ini tuh satu-satunya teori yang bisa dibilang berhubungan erat dengan inflasi jangka panjang. Kenapa dibilang kayak gitu? Karena teori strukturalis ini tuh kayak menekankan pada kekakuan gitu loh dari struktur perekonomian di suatu negara, terutama di negara berkembang. Nah, contohnya aja nih, kayak tadi ini ada yang ngechat kan, Daisy di chat bilang di Zimbabwe itu hyperinflation. Iya benar, Zimbabwe itu salah satu negara yang pernah mengalami hyperinflation yang parah banget. Nah, itu tuh bisa dibilang kan Zimbabwe kalau teman-teman tahu ya emang kayak teknologinya masih kurang gitu loh. Dan emang kayak di sana tuh terdapat kekakuan struktur ekonomi gitu loh. Kayak misal pejabat-pejabatnya atau pemangku kepentingan di negara tersebut tuh kayak kurang aware gitu loh terhadap kondisi perekonomian di negara tersebut. Fasilitas juga masih kurang banget dan pengelolaan ekonominya sangat jelek. Makanya bisa ada inflasi, apalagi kayak di Zimbabwe itu sampai hyperinflation. Gara-gara emang pemerintahnya tuh parah banget sih. Atau kayak kalau teman-teman pernah dengar ya, Venezuela. Venezuela tuh kan salah satu negara anggota OPEC, yang mana negara pengekspor minyak yang cukup besar di dunia. Nah, itu tuh Venezuela tuh lagi mengalami inflasi yang cukup parah juga. Itu tuh gara-gara cadangan minyak dia udah mulai habis. Gara-gara pemerintahnya itu kurang dapat mengelola cadangan minyaknya yang tadinya itu banyak gitu loh. Nggak bisa mengelola untuk jangka panjang. Kayak, oh gue mau jual aja semua, yang penting gue untung gitu. Gue nggak peduli nanti bakal habis atau enggak minyaknya gitu di negara aku gitu kan. Jadi kayak udah jual aja lah sebanyak-banyaknya mumpung masih ada gitu. Tapi enggak, dia tuh enggak melakukan apa ya, pemikiran ulang gitu loh buat kedepannya tuh bakal gimana. Kayak ya misal dia kayak minyaknya itu cuma apa ya, cuma bisa misal satu tahun itu misal ya, itu misal hanya 2 ton doang gitu loh yang bisa dijual. Tapi kayak pemerintahnya tuh karena emang pengelolaan ekonominya kurang, jadi kayak ya udah dia jual 4 ton aja gitu, nggak peduli gitu. Jadi kayak yang penting gue jual banyak-banyak aja, berapa kali lipat terserah, nggak mintingin selanjutnya. Jadinya terjadilah inflasi besar-besaran di Venezuela. Gara-gara emang struktur perekonomiannya yang cukup buruk, karena emang kayak pemangku kebijakan di negara tersebut juga cukup buruk lah bisa dibilang. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak sampai teori penyebab inflasi? Atau bisa di next? Next aja, Kak. Oke, sorry. Aku tadi itu ya ke mute. Jadi indeks harga itu merupakan suatu ukuran statistik untuk menyatakan perubahan-perubahan harga yang terjadi dari satu periode ke periode lainnya. Nah, contohnya tuh kayak gini. Misal di 2000, sekarang 2022 ya.
Ya, misal kayak di 2020 harga kita balik lagi ke barang pokok aja deh gampangnya. Misal harga cabai di 2020 1 kilonya itu juga kayak tadi misal masih 20.000. Nah, tiba-tiba di periode berikutnya, misal periodenya itu tahun genap lah gitu. 2020 tadi 20.000, misal di tahun genap selanjutnya di 2022 harga cabai 1 kilo tuh sampai 30.000. Nah, itu tuh nanti tuh bakal ada perhitungannya indeks harga tahun dasar dengan indeks harga tahun selanjutnya. Nah, di Indonesia sendiri indeks harga itu ditetapkan dari hasil pengumpulan data oleh BPS atau Badan Pusat Statistik. Nah, ini juga kayak di gambar yang ada di sini tuh teman-teman bisa lihat kayak indeks harga tuh bisa measures inflation atau mengukur tingkat laju inflasi. Berikutnya juga bisa digunakan oleh pemerintah untuk apa ya? Melakukan memikirkan kebijakan ekonomi. Berikutnya juga dia bisa apa ya untuk meningkatkan keuntungan lah bagi negara tersebut ketika kita tahu indeks harganya itu berapa. Oke, mungkin ini masih definisi ya. Bisa di next. Nah, lanjut itu indeks harga itu terbagi menjadi beberapa jenis. Ada 3, sebenarnya itu ada 4 sih, tapi yang satu lagi tuh nggak aku masukin karena emang jarang juga. Yang pertama tuh indeks harga konsumen yang dipakai secara apa ya baku di Indonesia sendiri untuk menghitung inflasi. Nah, jadi indeks harga konsumen itu menggambarkan perubahan harga barang dan jasa yang dibeli oleh konsumen. Nah, misal gini, kayak tadi kita balik lagi ke case-nya tetap cabai ya, teman-teman. Kayak cabai tadi dari 20.000 jadi 30.000. Itu kan berubah ya harga barangnya. Nah, itu tuh nanti bisa dihitung di indeks harga konsumen. Itu tuh nanti ada perhitungannya tuh bisa menggunakan apa ya metode agregatif tidak berimbang dan metode agregatif tertimbang. Nanti ada yang cuma ngitung price-nya doang, ada yang juga ngitung sampai price dan kuantitinya. Nah, baru indeks harga konsumen udah, itu masih gampang ya. Berikutnya ada indeks harga produsen. Nah, indeks harga produsen itu sendiri menggambarkan perubahan harga pembelian barang oleh para pedagang besar. Indeks harga produsen ini nama lainnya adalah indeks harga perdagangan besar. Jadi kayak perubahan harga pembelian barang, tapi dalam jumlah besar. Dan yang membeli barang tersebut itu hanya pedagang-pedagang besar doang. Jadi kayak sekali beli itu bisa sampai misal bertonton gitu, nggak pakai kilo-kiloan lagi. Jadi gitu. Nah, baru yang ketiga ada indeks harga petani. Nah, dia itu kayak intinya itu indeks harga yang harus dibayar oleh petani baik untuk biaya hidup maupun untuk biaya produksi termasuk biaya hipotek, pajak dan upah. Jadi kayak misal terdapat perubahan harga gitu loh yang diterima oleh petani ataupun dibayar juga oleh petani untuk biaya hidupnya, itu tuh nanti bakal masuk di kalkulasi indeks harga petani gitu. Nah, satu lagi yang nggak aku masukin ada namanya indeks harga implisit. Dia itu pakai apa perhitungan GNP real. Jadi itu kayak GNP real sebelumnya aku udah pernah jelasin di pendapatan nasional part 2. Jadi kayak GNP yang emang dia itu menghitung inflasinya juga gitu loh. Jadi kayak udah dikalkulasiin dengan berapa persen inflasi yang terjadi di tahun tersebut gitu. Sampai sini ada pertanyaan atau enggak? Sampai jenis-jenis indeks harga? Atau mau lanjut? Kalau emang kalian kayak masih tadi kecepatan atau masih apa tuh bilang aja gitu. Kalau mau diulang juga nggak apa-apa. Kalau malu bisa dari DM. Oke, belum ada ya. Mungkin bisa dilanjut. Nah, ini masuk ke hitung-hitungannya. Emang agak sulit sih, tapi ya nggak apa-apa. Nah, jadi dalam perhitungannya sendiri, indeks harga itu punya beberapa metode perhitungan. Sebenarnya ada 2 secara general, tapi ada lagi sih yang kayak
pembagian secara khususnya ada lagi, tapi yang secara general itu cuma 2, yaitu metode indeks agregatif sederhana atau dia itu metode indeks harga tidak tertimbang. Jadi dia itu rumusnya sigma PT atau PN dibagi sigma P0 dikali 100%. P itu PN atau PT itu adalah harga barang ataupun jasa pada tahun sekarang. Sedangkan P0 itu harga barang ataupun jasa pada tahun dasar. Contoh ada soal kayak gini. Dikasih comparison nih antara harga di tahun 2020 sama 2022. Aku masih ngambil tahun genap lagi. Misal 2022 kan yang lebih apa ya, yang ditanyakan sekarangnya gitu kan, yang lebih apalah lebih maju gitu angkanya. Nah, itu tuh bakal jadi PN 2022-nya. Sedangkan 2020 tuh dianggap sebagai tahun dasar. Dia tuh bakal jadi P0. Nah, jadi kurang lebih kayak gitu. P0 tuh kayak tahun dasar 2020-nya, PT atau PN itu tahun selanjutnya gitu, 2022-nya. Nah, jadi itu dia cuma menghitung harganya doang. Kayak sigma itu penjumlahan semuanya ya. Jadi harga-harga pada tahun tersebut tuh dijumlahi semua dan dibagi harga pada tahun dasar dikali 100%. Baru dapatlah laju inflasinya itu berapa persen gitu. Nah, baru ada yang kedua namanya metode indeks harga tertimbang. Metode indeks harga tertimbang ini dia itu terdiri dari 2 indeks. Ada indeks Las Perez dan ada indeks PASC. Nah, dia tuh kenapa dibilang tertimbang? Karena dia tuh mempertimbangkan banget nih. Ada P, ada Q. Jadi nggak cuma price doang atau harga doang yang dipertimbangin dalam apa ya, indeks harga. Tapi dia juga mempertimbangkan perubahan kuantiti atau banyaknya barang dan jasa yang ditawarkan pada saat itu. Jadi kayak misal nih P T dikali Q0 kan ini kayak ini yang IL itu Las Perez ya teman-teman. Yang P itu PASC. Nah, yang Las Perez itu dia itu sigma PT atau PN dikurang dikali Q0 per sigma P0 dikali Q0 baru dikali 100%. Nah, baru kalau indeks PASC dia itu sigma PT atau PN dikali QT atau QN dibagi sigma P0 dikali QT. Nah, baru dikali 100% lagi. Kayak aku bilang tadi, T atau N itu harga pada tahun sekarang, kalau yang 0 itu pada tahun dasar. Bukan harga doang sih, kayak kuantitas. Pokoknya yang pakai T atau N itu yang tahun sekarang, kalau yang 0 itu pada tahun dasar, tahun sebelumnya gitu. Nah, jadi tuh kayak kalian jumlahin dulu harga-harga pada tahun sekarang, kalau di indeks Las Perez, baru dikalikan dengan kuantitas barang di tahun dasar. Dibagikan jumlah harga-harga pada tahun dasar dikalikan lagi pada apa ya, penyebutnya itu sigma P0 harga-harga pada tahun dasar dikalikan dengan kuantitas pada tahun dasar dikali 100%. Baru nanti dapat laju inflasinya berapa. Indeks harganya itu berapa persen. Nah, terus kalau PASC dia itu ya kayak tadi aku bilang, jadi dia tuh sigma PT kayak harga-harga pada tahun sekarang dikali jumlah barang pada tahun sekarang juga kuantitas dibagi sigma P0 atau harga pada tahun dasar dikali kuantitas barang pada tahun sekarang QT. Itu kalau T bisa diganti N ya teman-teman. Baru dikali 100%. Nanti dapat deh indeks harga outputnya itu dalam bentuk persen gitu. Nanti kalau misal di soal dia itu pakai tabel teman-teman. Dikasih tabel kalau misal pakai yang agregatif sederhana, itu tuh kalian cuma agregatif sederhana tuh nama lainnya tidak tertimbang. Itu tuh kalian cuma pakai variabel price-nya doang. Even nanti dikasih tahu variabel key-nya juga, itu tuh nggak usah kalian hitung karena tuh nggak perlu di agregatif sederhana atau tidak tertimbang. Tapi nanti kalau misal ada P, ada Q, tapi yang ditanya itu menggunakan indeks Las Perez atau indeks PASC, nah itu tuh kalian harus mempertimbangkan Q-nya juga gitu loh, selain P-nya. Sampai sini ada pertanyaan atau enggak? Kak, penggunaan rumus Las Perez sama PASC itu beda-beda nggak, Kak? Beda, teman-teman. Jadi kayak
kalau last pay ratio itu kan kayak aku bilang tadi, dia itu sebenarnya menghitung indeks harga dengan komoditi tahun dasar sebagai timbangannya. Q0-nya itu sebagai timbangannya. Jadi kayak pas di pembilangnya itu tuh sebagai pertimbangan awalnya ya teman-teman, baru penyebutnya itu kan sebagai pembaginya. Dia itu kalau live pay rate, dia itu menggunakan kuantitas pada tahun dasar sebagai pertimbangannya. Sedangkan kalau di PASC, dia itu menggunakan kuantitas pada tahun sekarang. QT kan, QT gitu, pada tahun sekarang untuk pertimbangan indeks harganya gitu. Jadi penggunaannya beda, tergantung kayak kebutuhannya itu gimana. Tapi setahu aku sih biasanya indeks harga ini nilainya itu nggak bakal jauh beda gitu loh. Kalau last pay rate sama PASC, kecuali sama yang agregatif sederhana gitu. Kak, kapan waktu kita menggunakan metode indeks agregatif sederhana? Apakah nanti ada pengarahan dari soal atau bagaimana, Kak? Iya, sepengalaman aku ya, kalau misal ada soal nanya indeks harga, dia tuh biasa dikasih tahu indeks harga agregatif sederhananya itu dikasih tahu dulu gitu teman-teman. Kayak misalnya hitunglah indeks harga menggunakan indeks harga agregatif sederhana atau nama lainnya itu tidak tertimbang. Nah itu kalian ngitung pakai itu. Biasanya selalu dikasih tahu. Kecuali ya in case nih teman-teman dapat data dalam tabel cuma P-nya doang nih. P tahun dasar sama P tahun tahun sekarang. Ya udah itu otomatis kalian pakai agregatif sederhana. Nggak usah mikir-mikir pakai last pay rate atau PASC ya gitu. Itu nggak usah lagi karena kan nggak ada key-nya, nggak ada kuantitas barangnya. Jadi ya apa yang mau dihitung gitu loh pakai last pay rate atau PASC. Pasti otomatis pakai agregatif sederhana. Tetapi biasa kalau misal dia ada P, ada key-nya, itu tuh pasti dikasih tahu sih di soal. Sepengalaman aku selalu dikasih tahu, kecuali emang dia nggak ada key-nya gitu. Udah menjawab nggak kira-kira yang tadi nanya? Kira-kira udah bisa di next? Yang tadi nanya udah ngejawab nggak kira-kira? Atau masih kurang paham? Nggak apa-apa banget kalau masih kurang paham juga. Oke, mungkin bisa dilanjut, Fasya. Nah, ini masuk lagi ke hitungan. Jadi emang inflasi itu lumayan sulit ya guys. Kayak kental banget hitungannya, tapi nggak apa-apa. Nah, jadi berikutnya kita mau ngitung laju inflasi menggunakan data indeks harga yang udah kita cari. Kadang di soal setahu aku tuh kebanyakan sih kalau misalnya ngitung inflasi itu biasa sih udah dikasih tahu ya indeks harga, cuma dikasih tahu indeks harga tahun dasar sama indeks harga tahun sekarang. Kayak kebanyakan sih nggak disuruh nyari lagi indeks harganya. Tapi kalau misal kalian kuliah ya, kalau misal kalian kuliah apalagi kayak misal di FEB gitu dapat matkul ekonomi makro tuh kalian harus banget, pasti nggak ada yang langsung indeks harganya dapat gitu. Pasti kalian harus ngitung lagi kayak indeks harganya itu berapa, dan itu datanya tuh banyak banget biasanya. Nah, jadi kayak tadi udah aku jelasin indeks harga konsumen di awal, definisinya gimana. Jadi nggak perlu lagi ya yang di kolom pink. Kita lanjut yang ke kolom warna kuning oranye. Nah, jadi inflasi, rumus untuk nyari laju inflasi itu sebenarnya tuh pada umumnya itu yang digunakan cuma satu. Tetapi kayak karena ada beberapa yang menggunakan yang lain juga gitu loh. Jadi aku kasih aja tiga-tiganya. Nah, yang pertama itu adalah inflasi menggunakan indeks harga konsumen. Tadi kita udah bahas tentang indeks harga konsumen kan di awal, yaitu dia fokus ke perubahan harga barang dan jasa yang dibeli oleh konsumen gitu. Nah, jadi indeks harga konsumen itu kalau digunakan di apa ya, ngitung laju inflasi, kita gunainnya gini. IHKN, N itu sama dengan T ya teman-teman. Dan kalau ada dapat kurang satu, itu tuh artinya sama aja kayak IHK 0 gitu, kayak tahun dasar gitu loh. Nah, jadi kayak tahun dasarnya, tapi kalau kurang satu tuh selalu tahun sebelumnya. Tetap kalau misalnya kalau pakai 0 lagi tuh belum tentu tahun sebelumnya. Even bisa aja kayak kalian dapat tahun sekarangnya itu 2020, tahun dasarnya tuh bisa aja tahun 2000 bahkan gitu loh. Tapi kalau misalnya dapat yang N kurang satu, berarti otomatis tahun sebelumnya 2020, berarti sebelumnya 2019. Nah,
biasa kok di soal kita dikasih tahu nih, indeks harga konsumen pada tahun 2020 sebesar 78%. Nah, itu IHKN kan yang tahun sekarang. Nah, misal dikasih tahu lagi, indeks harga konsumen pada tahun 2019 itu tuh 75%. Nah, itu kan kayak terjadi perubahan kan IHK-nya. Jadi kayak kalian bisa bentar ya teman-teman. Bentar. Oke, sorry tadi ada gangguan sedikit. Nah, jadi inflasi sendiri tuh kayak tadi aku bilang ada indeks harga konsumen. Nah, jadi tuh kita tuh dikasih data biasa di soal indeks harga konsumen tahun sekarang dan indeks harga konsumen tahun sebelumnya. Itu tuh kita tinggal ngurangin aja. Kayak misal 78 tadi dikurang 73, 5% kan, dibagi indeks harga konsumen tahun sebelumnya itu 73% kan. Jadinya 5% per 73% dikali 100% gitu. Nah, baru nanti dapatlah laju inflasinya itu berapa. Nah, laju inflasi itu juga banyak yang 0, gitu teman-teman. Apalagi kalau di negara-negara yang emang inflasinya dikit gitu. Nah, lanjut yang kedua, dia tuh bisa juga menggunakan IHPB. Itu tuh indeks harga perdagangan besar. Itu tuh kayak tadi kan aku udah bilang ya, indeks harga produsen. Itu dia pakai indeks harga perdagangan besar yang mana dia itu nanti kayak kita udah dapat nih indeks harga perdagangan besar atau indeks harga produsennya itu berapa. Dikasih tahu kayak tahun segini tuh berapa, tahun sebelumnya berapa, baru ya udah ngitung aja. Rumusnya ini sama semua teman-teman, mau pakai yang indeks harga perdagangan besar itu juga sama yang indeks harga konsumen. Dan yang ketiga dia pakai deflator dari GDP. Jadi deflator GDP itu kalau teman-teman belum tahu, deflator GDP itu adalah pengukur tingkat harga yang paling lengkap. Karena indeks ini tuh kayak ngukur harga-harga ekspor neto, investasi, belanja pemerintah, even pengeluaran konsumen juga diapain. Dan ini tuh yang paling akurat sih sebenarnya teman-teman dibanding yang IHK, tapi jarang digunain. Karena emang kayak kalkulasinya itu lumayan sulit dan kadang dia bisa aja ada gap karena ada kayak overlay data gitu loh. Nah, jadi dia itu deflator tahun T dikurang deflator tahun sebelumnya dibagi deflator tahun sebelumnya dikali 100%. Jadi kalau teman-teman lihat di sini tuh sama semua. Rumusnya tuh sama semua, tinggal pakai indikatornya aja yang beda. Tapi kayak generally-nya itu sama semua rumusnya. Jadi gitu. Cara nentuin tahun dasar itu gimana Kak? Bisa berubah-ubah nggak ya? Nah, kalau di soal UTBK ya, soal yang masih SMA, biasa teman-teman itu cuma dikasih 2 pilihan tahun sih setahu aku. Kayak misal dikasih 2021 sama 2020. Ya udah tahun dasarnya itu 2020 gitu. Jadi kayak setahu aku ya kalau misal masih SMA sih biasa gitu. Karena nggak pernah ada yang sampai tahun dasarnya tuh kalian dikasih pilihan data 3 tahun gitu. Baru kalian nentuin tahun dasarnya itu berapa. Itu tuh kayak jarang sih setauku. Dan biasa tahun dasar di soal-soal UTBK atau soal-soal ujian masuk PTN lain tuh kayak masih nggak jauh-jauh gitu loh dari tahun sekarangnya. Tapi kalau di analisis ekonomi makro yang sebenarnya, tahun dasar tuh bisa aja jauh dari tahun sekarang gitu loh. Kalau dosen aku bilang, tahun dasar itu bisa ditentukan itu tuh ketika tahun itu tuh inflasinya tuh sangat sedikit. Jadi kayak misal nih, dalam periode 2011 hingga 2019 itu inflasinya beneran tinggi banget gitu loh. Kayak misal indikator tingginya itu misal ya yang dipakai Indonesia misal di atas 5% inflasinya itu udah dianggap tinggi. Nah, sedangkan yang di bawah 5% itu cuma ada di 2010
Nah, jadi tahun dasarnya itu yang dipakai 2010. Tapi itu kayak udah advance gitu sih teman-teman. Kalau di UTBK biasa tahun dasar itu emang udah dikasih tahu. Atau even kalian dikasih 3 pilihan gitu, 3 pilihan tahun, pasti kalian bakal dikasih tahu tahun dasarnya itu tahun berapa gitu. Kalau misal cuma 2 pilihan tahun, yang tahun dasarnya itu ya tahun yang sebelumnya. Sedangkan tahun yang apa ya angkanya lebih banyak gitu itu tahun setelahnya gitu, tahun sekarang. Kira-kira udah menjawab belum? Gimana? Atau masih ada yang mau nanya lagi? Oke, sama-sama. Ada yang mau nanya lagi nggak? Oke, mungkin kita lanjut aja ya. Oke, mungkin bisa di next. Nanti kalau misal kepikiran ada nanya lagi, tanya aja ya teman-teman. Nggak usah malu. Nah, baru sekarang ada di penggolongan inflasi. Nah, ini kayak yang tadi nih ditanya sama Daisy. Daisy tadi ya yang bilang itu kayak hyperinflasi di Zimbabwe gitu. Nah, itu tuh kan itu salah satu penggolongan inflasi yang mana nilai laju inflasinya itu udah lebih besar dari 100% gitu, teman-teman. Nah, jadi inflasi itu bisa digolongkan berdasarkan 3 indikator. Yang pertama itu tingkat keparahannya. Lebih tepatnya sih sebenarnya tingkat presentasenya ya teman-teman. Jadi kayak yang pertama itu inflasi ringan jika inflasinya itu masih di bawah 10%, ringan atau rendah. Berikutnya itu menengah atau sedang, itu ketika laju inflasinya itu 10% hingga 30%. Nah, dia itu berat ketika 30% sampai 100%. Nah, hyperinflasinya itu kalau hyperinflasi itu ketika lebih dari 100%. Nah, itu ya ini kebalik tandanya. Salah satu contoh negara yang pernah mengalami hyperinflasi itu Zimbabwe. Kalau nggak salah bahkan $1 US aja di Zimbabwe itu lebih dari 1 miliar pas saat itu di apa ya dikonvert ke mata uangnya Zimbabwe. Jadi kayak ya kalau teman-teman tahu itu pasti ngeri banget ya. Kayak itu tuh bener-bener kalian aja misal beli tisu di Zimbabwe aja itu kalian harus butuh 2 miliar mata uang Zimbabwe buat beli satu tisu doang. Jadi itu kayak emang hyperinflasi itu emang udah berat banget. Dan Zimbabwe kemarin kebijakan yang dilakukan pemerintahnya adalah kebijakan sunering. Itu bakal dibahas selanjutnya di cara mengatasi inflasi. Nah, mungkin untuk tingkat keparahan tuh masih mudah ya teman-teman penggolongan inflasinya. Intinya kayak kalian nyari tadi kan udah nyari indeks inflasi, udah nyari laju inflasi yang tadi aku ajarin di sebelumnya, baru nanti kalian tinggal golongin aja dapatnya itu berapa persen digolongin ke 4 indikator ini gitu. Nah, baru selanjutnya ada pembagian inflasi berdasarkan penyebabnya. Yang pertama itu ada demand pull inflation, yaitu permintaan yang tidak diimbangi peningkatan jumlah penawaran produksi. Nah, jadi kayak demand pull inflation itu biasanya kayak masyarakatnya itu membeli barang dalam jumlah yang cukup besar gitu loh. Kayak padahal itu nggak diikuti dengan penawaran yang makin meningkat juga. Jadi di situ pemerintah kewalahan banget dong ketika kayak misal nih, ini tuh contoh case-nya itu kalau lagi mau lebaran sebelum COVID. Lebaran atau Natal atau Tahun Baru. Itu tuh kan kayak banyak banget ya diskon cuci gudang. Orang-orang tuh pada beli banyak banget barang pada saat itu kayak ya karena emang lagi murah-murah juga, tapi kan emang permintaannya tuh gede banget gitu. Dan biasanya tidak diiringi dengan peningkatan penawaran produksi yang dihasilkan oleh rumah tangga produksi. Jadi kayak permintaannya itu tinggi banget. Nah, otomatis kalau banyak permintaan, jumlah uang beredarnya juga makin banyak kan. Jumlah uang yang beredar yang ada di pasar kayak misal Kak Mede misal kayak mau beli terus baju pas mau Natal gitu kan kayak beli baju banyak banget. Pastinya Kak Mede juga banyak nyebarin uang di pasar kan. Banyak ngasih uang ke penjualnya atau ke mall gitu. Jadi kayak ya jadi makin banyak jumlah uang beredar, makin lama uang tuh makin tipis gitu loh. Dan nilai uang tuh bisa makin kecil. Nah, itu kayak salah satu shocknya itu
bank sentral, terutama Bank Indonesia tuh biasa tuh mereka mau nggak mau harus nyetak uang lagi ketika emang uangnya itu udah mulai habis gitu loh. Karena emang jumlah uang beredar di pasar tuh udah banyak banget. Mereka nyetak uang, terus padahal itu tadinya nggak ada di plan mereka. Dan itu bisa jadi inflasi gara-gara kenaikan permintaan yang tidak diiringi dengan penawaran produksi yang meningkat juga gitu. Nah, baru yang kedua itu ada cost push inflation atau inflasi dorongan biaya. Dia itu kayak kenaikan biaya produksi disebabkan naiknya harga input pokok. Nah, jadi pada umumnya ini kayak berkaitan dengan pengeluaran pemerintah. Kalau cost push inflation sangat berkaitan dengan pengeluaran pemerintah, terutama kayak subsidi. Nah, contohnya contoh aplikatifnya yang bisa nyebabin cost push inflation tuh kayak kenaikan BBM. Nah, itu bisa nyebabin cost push inflation, baru kayak kenaikan upah minimum. Upah minimum itu juga bisa bikin cost push inflation gara-gara biaya produksinya tuh makin naik dong gitu. Kan kayak misal nih UMR naik gitu loh. Kayak misal aku apa ya mention nih Yasmin yang di tadi komen. Misal Yasmin tuh kayak UMR-nya itu sekarang itu misal UMR itu 3.500.000 misal udah naik, tadinya tuh masih 3 juta. Nah, Yasmin tuh mau nyari kerja misal gitu kan. Nah, kayak perusahaan tuh bakal pertimbangin banget dong kayak mereka itu ngeluarin uang yang minimal banget harus 3.500.000 padahal sebelumnya nggak sebanyak itu gitu loh. Nah, itu tuh bisa mengakibatkan inflasi juga gitu teman-teman. Karena biaya produksi terhadap modal sumber daya manusia yang ada di situ tuh makin naik gitu loh. Jadi kayak ya yang dikeluarin perusahaan tuh juga bakal makin banyak untuk biaya produksinya gitu. Nah, baru ada bottleneck inflation, dia itu disebabkan faktor penawaran dan permintaan atau campuran dari keduanya. Sebenarnya kayak bottleneck inflation itu tuh kayak apa ya, gabungan dari adanya anomali yang ada di permintaan ataupun penawaran gitu loh. Dan dia tuh bisa jadi juga campuran keduanya yang mana bisa membuat inflasi. Misal kayak permintaannya tuh makin banyak, tapi penawarannya itu juga jatuh banget. Nah, itu bisa jadi inflasi. Atau kayak penawarannya tuh gede banget, tapi permintaannya tuh jatuh banget. Itu kan kayak ada hubungan korelasi gitu loh. Itu tuh bakal digolongkan ke bottleneck inflation. Jadi dia kalau demand pull inflation itu lebih berkaitan dengan permintaan, kalau cost push inflation itu berkaitan dengan supply atau penawaran, kalau bottleneck ini tuh dua-duanya berkaitan dengan perubahan permintaan dan penawaran. Nah, baru ada penggolongan inflasi lagi berdasarkan asalnya, yaitu yang pertama inflasi dalam negeri, yaitu karena adanya defisit dalam pembiayaan dan belanja negara. Intinya itu berkaitan erat dengan APBN dan APBD ya teman-teman. APBN sih terutama karena kayak ya mungkin negaranya itu lagi emang defisit anggaran banget, makanya bisa terjadi inflasi. Atau kayak misal terjadi gagal panen gitu loh, itu kan bisa menyebabkan inflasi juga. Pokoknya dari faktor yang ada di dalam negeri itu sendiri. Sedangkan kalau inflasi luar negeri itu tuh timbul karena negara mitra dagang mengalami inflasi tinggi. Nah, contohnya itu kayak gini. Negara yang paling besar dalam impor sektor non-migas di Indonesia itu yang pertama itu Tiongkok atau Cina. Yang kedua itu Jepang, yang ketiga itu Thailand. Sawadee-ha. Jadi kayak misal nih, pas Thailand dah yang deket aja gitu. Thailand itu lagi inflasi tinggi banget gitu. Padahal dia nomor 3 pengimpor barang sektor non-migas terbesar di Indonesia. Otomatis yang kita impor juga makin mahal nih gitu kan. Kayak misal nih kita impor apa ya, misal aja kita itu impor jagung gitu loh dari Thailand. Misal nih impor jagung dari Thailand. Misal kayak tadinya itu, ini aku ngasal aja ya nyebutnya, kalau nggak nonsense juga nggak, kalau nggak make sense juga ya udahlah. Kayak misal 1 ton jagung tadinya itu harganya itu sebelum inflasi di Thailand, kayak 1 ton jagung itu misal 1 miliar gitu misal ya. Ini ya udah terserah kalau nggak make sense. Tapi gara-gara Thailand itu ada inflasi, 1 ton jagung harganya jadi
2 miliar. Kan otomatis yang mau dijual ke masyarakat juga bakal tinggi dong harganya. Nggak mungkin kita ngimpor dengan harga yang lebih tinggi, tapi harga jualnya malah masih tetap, atau bahkan lebih rendah, kan nggak mungkin. Otomatis bakal naik dah harga-harga barang. Gara-gara mitra impor kita sih terutama itu mengalami inflasi besar-besaran gitu. Jadi kurang lebih kayak gitu, inflasi luar negeri dan dalam negeri. Kira-kira ada pertanyaan nggak sampai sini? Panjang banget ya. Ada pertanyaan nggak kira-kira? Atau udah paham? Materinya habis ini udah itu kok, udah tinggal satu lagi. Oh iya, mungkin apa ya? Aku tambahin catatan satu lagi. Kalau demand pull inflation, nanti kalau misal di soal ada gambar, teman-teman itu fokus ke perubahan demand. Jadi kayak misal dia nanti ada D1 ke D2, dan itu ada tanda panah. Berubah dari D1 ke D2. Kalau cost push inflation, ada gambar grafik, dia itu fokus ke supply. Mau dia agregat supply atau supply aja, nanti dia ada S1 ke S2 atau S0 ke S1 gitu. Yang berubah itu supply-nya kalau cost push inflation. Kalau demand pull inflation, dia itu yang berubah demand-nya. Nanti teman-teman lihat aja di grafik itu. Yang ada tanda panahnya itu dari demand-nya atau supply-nya gitu loh. Oke, mungkin karena sampai sini belum ada pertanyaan, bisa di next, Kak Sasa. Oke, selanjutnya ada cara mengatasi inflasi. Ini materi terakhir dari inflasi. Sebenarnya ini bakal dibahas di pertemuan selanjutnya sih, tapi yang nggak apa-apa lah, tipis-tipis aja dibahas sekarang. Jadi Bank Indonesia sebagai bank sentral yang mana berperan untuk mengawasi dan juga mengawasi peredaran uang dan juga perekonomian di Indonesia, otomatis ketika ada inflasi kan harus ada yang dilakukan gitu loh. Harus mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang bisa menekan angka inflasi tersebut. Kebijakan yang bisa ditempuh oleh Bank Indonesia sebagai bank sentral untuk menekan angka inflasi, yang pertama adalah kebijakan pasar terbuka. Itu bank sentral bisa menjual yang namanya SBI. SBI itu ada yang tahu nggak SBI itu apa? Ada yang tahu nggak SBI itu apa kira-kira? Jadi intinya tuh SBI itu kayak surat-surat berharga ya teman-teman, surat-surat berharga kepada masyarakat. Nah otomatis gini, kayak aku misal kerja di BI nih, kayak kan jual SBI ke masyarakat, jual surat berharga. Uang masyarakat kan bakal masuk ke Bank Indonesia kan sebagai bank sentral. Kita jual surat berharga ke mereka. Mereka ngeluari uang untuk kita karena dia dalam rangka membeli surat berharga tersebut. Otomatis gue dapat uangnya mereka dong, gitu kan. Jadi kurang lebih kayak gitu kalau pasar terbuka. Kalau kebijakan diskonto, bank sentral tuh menaikkan suku bunga. Jadi kayak teman-teman di sini pasti mau kayak nabung di bank bisa lebih giat lagi tuh gara-gara bunganya itu makin tinggi kan. Misal pasti bakal makin senang gitu buat nabung di bank. Nah, jadi kayak Bank Indonesia bisa melakukan kebijakan diskonto ini dengan menaikkan suku bunga supaya meningkatkan minat masyarakat untuk menabung di bank. Jadi uang mereka tuh ditahan dan kayak jumlah uang yang beredar itu bisa ditekan yang ada di pasar. Berikutnya ada kebijakan cadangan kas, dia itu menaikkan cadangan kas minimum. Nah, jadi di bank sentral sendiri itu tuh ada cadangan kas minimum. Kayak berapa kas minimum yang harus tertahan di bank itu, yang nggak boleh disebarin gitu uangnya gitu loh. Jadi kayak misal cadangan kas minimum di BI itu misal 15 triliun gitu loh. Yang nanti dulu deh buat itu, jangan disebarin dulu misalkan. Nah, itu bisa dinaikkan ketika ada inflasi. Misal jadi 18 triliun gitu, itu bisa dinaikin. Jadi kayak yang tadinya kita sebarin, tapi karena cadangan kas minimum dinaikkan, jadinya kita tahan dulu uang yang harusnya disebarin itu. Kebijakan kredit selektif, nah ini kayak tadi Kak Sasha sempat bilang kan, yang kayak biasa tuh diwawancarai dulu kalau misal kalian ke bank gitu mau minta kredit atau apa. Nah itu tuh kita bisa ngelakuin kebijakan kredit selektif. Kita tuh memperketat syarat-syarat pemberian kredit. Misal
kayak tadinya sebelum inflasi dia itu kalau mau kredit ke bank, misal nggak harus foto rumah bagian dalam dan bagian luar. Sedangkan ketika udah ada inflasi nih dan ada kebijakan kredit selektif, kalau kalian mau kredit di bank, kalian mau nggak mau ya harus itu foto rumah kalian, dan kalau misalnya kalian masih dianggap nggak layak gitu loh buat kredit di bank, jadinya ya udah kalian nggak bisa kredit kan, dan jadi kayak uangnya itu bakal ditahan yang tadinya harus ke kalian gitu. Nah, baru berikutnya ada kebijakan centering, yaitu pemotongan nilai mata uang. Di sini mungkin ada yang tahu lah sejarah kan, kayak ini sering keluar juga di soal sejarah, kayak ada namanya kebijakan Gunting Syafruddin. Itu tuh pernah ada di Indonesia, dan dia tuh kayak memotong nilai uang gitu loh. Jadi kayak misal gini, nilai uang 10.000 yang tadinya 10.000 itu tuh dipotong, misal dipotong nilai nolnya, jadinya 10.000 tuh jadi 1.000. 100.000 jadi cuma 10.000 gitu loh. Yang tadinya 1 juta ya jadi cuma 100.000. Itu dipotong, jadinya kayak nilai mata uangnya bakal lebih besar lagi kan. Kayak yang tadinya misal kita 1 US dollar itu sampai 15.000 rupiah, jadi makin dikit gitu loh gap antara rupiah dengan US dollar dengan kebijakan centering ini sendiri gitu. Ya tinggal nilai mata uangnya itu dipotong lah. Baru menarik atau musnahkan mata uang lama, ini bener juga. Jadi kayak mata-mata uang lama yang nggak terlalu penting ya udah nggak usah diapain lagi. Kan sekarang kayak banyak uang baru ya. Kayak misal uang 1.000 kan sekarang udah apa kan yang banyak beredar kan sekarang yang kayak warnanya hijau neon gitu. Yang dulu gambar pahlawan itu yang itu udah jarang kan. Nah, makanya kayak kita musnahkan aja mata uang lama tuh, makanya nggak usah disebarin lagi supaya jumlah uang beredar itu makin dikit juga. Nah, baru yang ke-7 itu membatasi percetakan uang baru. Ini bener banget sih, kayak kita tuh stop dulu deh nyetak-nyetak uang terus gitu loh. Karena ini tuh jumlah uang beredar lagi banyak banget. Kita harus stop dulu supaya menekan peredaran jumlah uang beredar yang ada di pasar gitu. Kak, centering itu memotong nominalnya atau uangnya. Dia tuh memotong nominal uangnya ya teman-teman. Jadi kayak dia itu misal jadi dari 10.000 tuh jadi 1.000 doang gitu loh, dan dia itu tadi maksudnya itu tapi penggunaannya tuh tetap gitu loh, kayak misal gini, biasa tuh kalian 10.000 tuh misal ya udah bisa beli ayam goreng. Nah, misal jadi 1.000 itu tuh biasa pas awal-awal ya, pas awal-awal tuh tetap 1.000 tuh udah apa ya, 1.000 tuh udah bisa beli ayam goreng gitu loh. Jadi kayak nilai gunanya tetap sama tapi nilai nominalnya tuh udah beda gitu. Jadi yang dipotong tuh nilai nominalnya ya teman-teman. Tapi biasanya sih nilai gunanya itu tetap sama. Meskipun pas awal-awal pasti bakal ada peralihan dulu karena kan nggak biasa ya, kayak yang tadinya 10.000 itu udah bisa beli apa, sekarang ternyata 1.000 udah bisa beli banyak gitu loh. Jadi dia lebih ke nilai nominalnya sih. Nilai gunanya umumnya itu masih sama gitu. Jadi semoga menjawab. Berikutnya, inflasi itu dipengaruhi sama jenis barangnya nggak, Kak? Kayak apakah dia barang mentah, barang setengah jadi, atau barang jadi gitu. Nah, inflasi itu sebenarnya nggak terlalu sih teman-teman. Dia tuh, iya benar-benar kayak barang-barang pokok pada umumnya. Tapi nggak fokus di situ aja gitu loh. Jadi kayak kalau dibilang dipengaruhi paling besar sama barang pokok, iya. Kayak misalnya beras, kayak sayur-sayuran dan lain-lain tuh iya. Gara-gara kan emang itu kan apa ya, penyumbang terbesar gitu loh. Cadangan kas negara itu kan dari gitu kan, dari barang-barang pokok itu sebenarnya. Makanya kayak ketika harga bahan-bahan pokoknya itu naik, pasti otomatis tuh kayak sumbangsihnya gitu loh ke penyebab inflasi itu lebih besar dibandingkan barang-barang lain gitu loh yang persentase nyumbang ke cadangan kas negara itu dikit gitu loh. Jadi kurang lebih gitu sih. Dia itu sebenarnya nggak harus barang jadi, barang setengah jadi. Dia lebih ke barang yang diperjualbelikan aja sih teman-teman. Jadi kayak misal nggak harus barang jadi, nggak harus barang setengah jadi,
dan dia juga nggak harus barang mentah. Jadi ya intinya barang dan jasa yang diperjualbelikan secara umum itu aja. Dan dia umumnya fokus ke barang-barang pokok. Gara-gara itu kan emang yang penyumbang terbesar untuk kas negara gitu. Menjawab nggak kira-kira? Ini ya jawaban yang tadi Kinasitio tuh kalau dia apa ya, kalau dia apa tuh nggak harus gitu loh. Jadi nggak harus kayak barang mentah naik banyak dulu baru inflasi tuh nggak gitu loh. Bisa jadi barang jadi yang naik secara apa ya, secara tinggi banget gitu harganya, itu tuh juga bisa jadi inflasi. Intinya barang dan jasa yang diperjualbelikan gitu loh. Tapi pada umumnya mungkin bisa lebih itu sih, lebih fokus ke barang mentah kali ya, karena kan kayak beras atau kayak cabai atau apa tuh kan lebih ke barang mentah. Jadi ya udah sih, dia mungkin bisa lebih fokus ke barang mentah, tapi bukan berarti barang lain itu nggak apa ya, nggak bisa nggak bisa jadi penyebab inflasi gitulah. Materinya nggak, abis ini udah soal kok teman-teman. Ini slide terakhir dari materi. Abis ini soal. Kak, kalau inflasi inti dan non inti gimana ya? Aku kurang tahu sih inflasi inti sama inflasi non inti itu gimana. Soalnya belum pernah dengar juga. Ntar aku cari ya yang dimaksud gimana. Soalnya aku nggak pernah dengar juga inflasi inti sama non inti. Ntar ya teman-teman, karena ada temen yang nanya buat sekalian tukar pikiran juga sama nama pengetahuan. Kalau aku juga baru baca sih. Oh, oke. Jadi kalau inflasi inti itu di sini di web Bank Indonesia sendiri, dia itu didefinisikan sebagai apa ya, komponen inflasi yang cenderung menetap atau persisten gitu loh di dalam pergerakan inflasi dan dipengaruhi oleh faktor-faktor fundamental kayak interaksi permintaan penawaran, nilai tukar, harga komoditi internasional, inflasi, mitra dagang gitu. Sedangkan kalau inflasi non inti itu dia itu yang cenderung tinggi volatilitasnya karena dipengaruhi oleh selain faktor fundamental. Oke. Jadi kalau inflasi inti itu gampangnya tuh gini berarti. Inflasi inti itu biasa bisa terjadi akibat mekanisme pasar gitu loh. Inflasi inti itu pada umumnya bisa terjadi itu gara-gara mekanisme di pasar, karena dia tuh kayak permintaan dan penawaran tuh kan faktor yang emang fundamental banget kan, sebagai penyebab inflasi. Sedangkan kalau di apa namanya, yang inflasi non inti dia tuh bisa jadi karena kebijakan pemerintah dan lain. Kan tadi kayak yang teori penyebab inflasi itu salah satunya struktural, yang mana tuh dari kebijakan pemerintah, dan itu kayak nggak terlalu apa ya, nggak terlalu dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran gitu loh. Jadi kalau inti itu gitu, dia itu nggak terlalu berkaitan erat dengan permintaan dan penawaran ataupun kondisi pasar gitu loh. Gimana kira-kira, menjawab nggak? BTW itu loh, aku juga baru dengar, soalnya sebelumnya belum pernah dengar juga. Oke. Nah, ini ada yang nanya lagi, Kak, deflator GDP itu apa? Kalau deflator GDP itu tuh kayak rasio antara PDB real dengan PDB nominal. Dia tuh kayak sebelumnya aku udah jelasin PDB real sama PDB nominal. Kalau PDB real itu dia tuh dihitung dengan memperhitungkan laju inflasi gitu loh. Sedangkan PDB nominal itu nggak menghitungkan laju inflasi, cuma nilainya doang. Nah, deflator PDB itu sendiri dia itu didapat dengan membagi GDP nominal dengan GDP real dikali 100. Nah, dapat deflator PDB-nya itu berapa gitu. Kira-kira udah menjawab belum ya? Nah, ini ada lagi pertanyaan dari Nia. Apakah kenaikan harga suatu kelompok barang saja, contoh kelompok hasil tani akibat gagal panen, bisa dikatakan inflasi? Atau bisa disebut inflasi hanya kalau kenaikan harga kelompok tersebut mempengaruhi harga barang-barang lainnya? Nah, ini bagus banget pertanyaannya dari Nia. Jadi,
kayak tadi aku bilang, sebenarnya inflasi itu nggak ada ketentuan kayak harus barang mentah atau harus barang pokok atau harus barang yang setengah jadi atau harus barang jadi gitu loh. Tapi dia itu bisa terjadi inflasi apabila kenaikan harga barang tersebut mempengaruhi kenaikan harga barang-barang lainnya gitu loh. Kayak contohnya yang paling vital itu di Indonesia itu kan kayak cabai. Kalau udah cabai naik, ya udahlah kayak yang lain itu juga pada naik. Terus kayak misalnya kenaikan bisa jadi bahkan BBM gitu loh. BBM naik tuh bisa menyebabkan barang-barang yang lain tuh juga naik gitu loh. Jadi kayak misal nih kayak tadi kamu bilang kan kenaikan harga dari barang hasil tani gitu loh. Misalnya tuh gara-gara gagal panen itu bisa jadi inflasi nggak? Bisa. Apabila dia itu berpengaruh besar gitu loh terhadap apa ya harga barang-barang lainnya gitu loh. Kayak misal harga dia naik, barang-barang yang lain juga ikut naik harganya gitu. Jadi nggak ada spesifiknya, tapi tergantung sumbangsi dia tuh gimana sih. Dan misal kayak emang dia tuh cukup besar juga sumbangsinya terhadap kas negara, jadi ya bisa aja ada inflasi gitu loh dari barang tersebut. Gimana kira-kira udah menjawab belum yang pertanyaan Nia? Intinya itu pertanyaan kamu bener. Yang pertanyaan kamu tuh bener. Jadi kayak kalau misalnya barang tani juga bisa nyebabin inflasi. Apabila dia menyebabkan harga barang-barang lain tuh juga ikut naik secara serentak gitu loh. Kira-kira udah menjawab nggak ya? Oke. Oke, mungkin ada yang nanya lagi nggak nih kira-kira? Ini udah selesai sih materinya habis ini soal. Kalau ada yang mau nanya lagi gimana? Oke, mungkin aku next aja ya karena udah sore juga. Mungkin bisa di next, Sasa. Oke, berikutnya ada kuis. Aku kembaliin ke Kak Mede. Halo, suaraku kedengaran nggak? Tadi nggak kedengaran ya? Oke, sorry. Oke, jadi karena ini menyangkut tentang uang, jadi balik lagi ke aku ya. Jadi pertanyaan pertama yang ditanya adalah fungsi asli dari uang. Nah, tadi kan uang punya dua fungsi. Fungsi asli dan fungsi turunan. Ada yang udah bisa jawab? Boleh langsung taruh di kolom chat. Oke. Karena lainnya pada jawab C, jadi kita next aja ya. Jadi benar ya jawabannya yang C. Karena fungsi asli uang itu ada dua, yaitu sebagai alat tukar dan satuan hitung. Kalau fungsi turunannya baru sebagai pemindah dan penimbun kekayaan, sebagai alat pembayaran sama standar pembayaran. Gitu, ini masih mudah lah ya. Lanjut. Oke, nomor 2. Berdasarkan teori kuantitas uang, peningkatan jumlah uang yang beredar mengakibatkan kenaikan. Nah, sebelum dijawab, tadi nih teori kuantitas uang tuh teorinya siapa? Pada ingat nggak? Ya, benar. Teorinya Irving Fisher. Oke, udah pada ingat ya? Nah, terus berdasarkan teori kuantitas uang, peningkatan jumlah uang beredar itu dilambangkan pakai huruf apa? Ayo, tadi kan ada 4 huruf. Nah, jumlah uang beredar ini hurufnya apa? M, betul. M atau panjangnya adalah money. Gitu. Nah, sesuai yang udah tadi aku jelasin sedikit, jadi kalau M-nya bertambah nih, M kan di sebelah kiri. Kalau M-nya bertambah, berarti yang di sebelah kanan, ruas kanannya, pasti ada yang bertambah tuh.
Di ruas kanan kan ada P sama T. Nah, P sama T itu tadi apa? Atau sekalian jawabannya nih. Jawabannya A, B, C, atau D. Atau E gitu. Mantap. Jadi udah pada pintar nih. Udah pada hafal. Oke, kita langsung lanjut aja ke pembahasannya. Ya, benar ya. Nah, tadi yang jumlah uang beredar itu kan M. Nah, M-nya itu naik. Jadi, kalau M-nya di sisi kirinya naik, di sisi kanannya nih ada yang harus naik juga. Nah, di sisi kanan itu ada P atau T, harga atau jumlah barangnya. Kita lihat di pilihan tadi itu, yang ada di pilihan adalah harga. T-nya ini nggak ada, berarti jawabannya adalah yang C, yang harga. Seperti itu. Jadi udah pada hafal ya tentang teori uang ini. Mantap-mantap. Soal selanjutnya, silahkan. Oke, halo, balik lagi ke aku ya. Jadi soalnya ini peningkatan harga yang terjadi sesuai kurva di atas disebabkan oleh, tadi aku udah sempat nyinggung ya teman-teman, kayak tadi tentang pembagian inflasi berdasarkan penyebabnya. Kalau misal ada kurva ketika yang bergeser itu D-nya itu, dia tuh apa kira-kira? Ini kan kalau teman-teman lihat kan AD-nya yang bergeser, kira-kira itu apa? Oke, aduh, pada keren banget nih. Langsung cepet. Ada selain A nggak? Ada jawaban lain nggak selain A? Atau ada pendapat lain? Oke, jadi aku anggap pada jawab A semuanya. Jadi benar jawabannya itu A. Nah, kayak pas apa ya? Kan tadi aku udah bilang kalau misal ada tanda panah gitu, ada kan tanda panah itu kan menunjukkan perubahan ya. Perubahan nilai. Kalau misalnya tanda panahnya itu ada di D, dia tuh bakal digolongkan ke demand pull inflation. Gampangnya gitu. Kalau misalnya tanda panahnya itu ada di S, dia itu bakal digolongkan ke cost push inflation gitu loh. Nah, kalau teman-teman lihat ini tuh kenapa namanya AD, kenapa AS gitu loh. Kenapa nggak D atau S aja? Nah, jadi kalau AD itu kepanjangannya aggregate demand atau permintaan secara agregat. Agregat itu artinya secara keseluruhan ya teman-teman. Jadi apapun yang ada kata agregat, dia itu berarti kayak secara keseluruhan gitu loh. Dan dia itu biasa cakupannya itu luas banget. Kayak misal permintaan di satu negara yang emang keseluruhan gitu, secara keseluruhan, bukan cuma di satu daerah doang. Kalau AS ya gitu juga, penawaran secara agregat atau secara keseluruhan, skopnya itu biasa satu negara gitu. Jadi karena ini udah jelas-jelas ya tanda panahnya itu dari AD1 ke AD2, dia itu meningkat demand-nya dan harganya itu juga meningkat. Jadi otomatis bisa langsung dijawab, jawabannya demand pull inflation. Atau nanti kalau misalnya D1, D2 yang ada itu perpindahannya itu juga bisa itu, atau D0, D1 gitu dah. Atau nanti kalau misalnya S1 ke S2 atau S0 ke S1, itu tuh bisa masuknya tuh ke cost push inflation. Gitu aja bedanya, gampang kok. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Atau masih ada yang ditanya nggak? Kira-kira masih kurang ngerti? Kalau misal udah aman, ketik 3 dong, ketik 3. Biar lanjut ke soal selanjutnya. Oke, aman-aman. Daripada pinter ya. Intinya tinggal dilihat aja gitu. Yang berubah itu apanya. Kalau D itu demand pull inflation, kalau S-nya yang berubah itu apa? Cost push inflation gitu aja. Oke, lanjut. Nah, ini pertanyaan keempat. Nah, ini tadi aku belum bahas ini sih sebenarnya. Tapi ini bisa dilogikain. Pihak yang diuntungkan dengan adanya inflasi adalah apa nih? Yang diuntungkan loh, bukan dirugikan. Kira-kira apa? Kalau mungkin debitur itu teman-teman belum tahu, debitur itu orang yang minjem uang. Kalau kreditor itu orang yang dipinjemin uangnya gitu loh. Oke, bervariasi nih. Keren, keren, keren. Gimana?
Oke, udah mulai pada jawab B, ada yang masih A, ada yang B juga, ada yang E. Suku bunganya turun kan, Kak? Enggak, aku nggak bilang turun gitu loh. Jadi ini kayak case-nya itu cuma debitur sama kreditur doang gitu loh. Bisa jadi suku bunganya tetap sih. Nah, mungkin kalau misalnya yang masih bingung, yaudah aku bilang aja yang debitur sama kreditur ini kasusnya suku bunganya tetap gitu. Kira-kira apa jawabannya? Oke, pada E, ada yang B. Oke, baru kali ini nih bervariasi banget pendapatnya. Oke, mungkin kita eliminasi satu-satu aja ya. Yang pertama, konsumen itu dirugiin nggak? Dirugiin banget dong. Kan tadi kayak aku bilang, ya kita sebagai konsumen ya, misal beli beras, beli gula, beli sayuran yang tadinya harganya nggak semahal itulah istilahnya. Masih affordable, tiba-tiba jadi mahal. Rugi dong kita sebagai konsumen. Jadi konsumen bisa dicoret, terus kontraktor atau pemborong. Jadi kontraktor atau pemborong itu pada umumnya kayak dia itu udah dibayar di awal gitu untuk ngerjain suatu proyek dalam jangka panjang biasanya. Jadi tiba-tiba misal nih, misal ya aku sebut siapa nih, Nia Denia lagi yang terakhir kali komen. Nia tuh misal seorang kontraktor, dia tuh ditugaskan sama siapa nih, Denisa. Denisa misal tuh yang bayar si Nia. Nah misal kayak Nia itu ditugasin buat nangani satu proyek dari bulan Januari hingga bulan misal hingga bulan September, 9 bulan. Tiba-tiba di pertengahan itu, misalnya kayak di bulan Mei, tiba-tiba ada inflasi nih. Otomatis yang rugi kontraktornya dong. Lu dibayar di awal gitu kan, kayak dengan mata uang yang tadinya itu tinggi, tapi sekarang tuh udah jadi rendah gitu loh. Padahal kan kayak mereka tuh otomatis tuh bakal nutupin kekurangannya sendiri dong gitu. Kayak kekurangan uangnya tuh bakal ditutupin kayak istilahnya tuh nombokin gitu loh. Ngerti nggak sih? Kayak mereka tuh nutupin kekurungannya dengan uangnya sendiri. Kebanyakan gitu. Kalau kontraktor lagi kerja tiba-tiba ada inflasi. Nah itu menalangi gitu dah. Kalau aku taunya nombokin ya bahasanya. Bahasa nggak bakunya. Jadi kontraktornya bakal rugi dong. Tadinya kayak si Denisanya ngasih misalnya uang 5 miliar gitu loh ke Nia. Nia harus nyelesain ini. Di Januari dikasih uangnya. Sedangkan pas tiba-tiba di pertengahan bulan Mei misal gitu kan ada inflasi. 5 miliar udah jadi nggak ada apa-apanya lagi. Sedangkan tuh harus tetap siap di September. Otomatis rugi kontraktornya. Kontraktor coret, konsumen coret. Nah, tadi ada yang jawab A. Pegawai dengan gaji tetap. Itu otomatis rugi dong teman-teman. Kayak misalnya gini, aku ambil lagi ini Raka. Raka yang komen terakhir. Raka itu misal gajinya tiap bulannya itu 3 juta. Misal nih, tiap bulannya itu 3 juta dan itu tetap. Dalam setahun itu tetap. Tiba-tiba nih kayak Januari sampai Desember itu harusnya gajinya tetap. Tiba-tiba pas bulan Juni ada inflasi gitu loh. Yang mana 3 juta itu udah kurang banget nih nilainya dibanding 3 juta sebelum inflasi. Rugi nggak Raka? Rugi dong. Kayak gajinya tetap segitu, even harga-harga barang naik atau nilai uang itu turun, gajinya tetap 3 juta karena gaji tetap. Otomatis bakal rugi si Rakanya gara-gara dia itu pegawai dengan gaji tetap. Nah, ini yang banyak banget dari, nah betul tuh, nggak cukup dong buat nutupi kebutuhan hidup. Nah, ini yang tadi banyak gitu ya, perbedaan pendapat antara B atau E. Oke, aku ambil case lagi dari yang komen-komen nih. Misal, siapa ya? Oh ini aja deh, Risma. Risma misal dia itu sebagai kreditur, orang yang minjemin uang ke debitur. Nah, misal debiturnya ini si siapa ya? Debiturnya itu si Azril. Nah, Rismanya itu minjemin uang misal 5 juta ke Azril pas bulan Januari. Dan Azril itu harus itu Azril itu sebagai debitur ya. Azril itu harus bayar misalnya paling lama itu bulan April.
bayar utangnya dari dari uangnya itu uang si Risma. Nah, otomatis bakal yang rugi atau yang untung siapa? Yang untung siapa kira-kira? Azrilnya atau Rismanya? Ketika 5 juta itu makin turun harganya. Azrilnya ini yang minjem, Risma itu yang minjemin uang, yang punya uang. Azril itu yang minjem uangnya Risma. Yang rugi siapa kira-kira? Yang untung deh di soal. Yang untung siapa kira-kira? Inflasi itu harganya makin kecil loh. Jadi kayak yang tadinya 5 juta itu gede jadi kecil. Kira-kira yang untung itu siapa? Waduh, masih banyak perbedaan pendapat nih. Kira-kira Azril atau Rismanya? Debitur. Oke. Nah, oke, nggak apa-apa. Perbedaan pendapat tuh normal banget ya dalam jawab soal. Yang penting kalian aktif, itu aja yang penting. Karena emang ini juga lumayan menjebak. Nah, yang untung itu adalah Azril sebagai debiturnya. Kayak kalian bayangin aja nih, tadi misalnya 5 juta itu, misal nih, 5 juta itu udah bisa DP motor. Misal, 5 juta itu sebelum inflasi udah bisa DP motor. Sedangkan setelah inflasi, 5 juta itu nggak cukup buat DP motor. DP motor itu minimal tuh harus 6.500.000, misal 6.500.000. Nah, itu jadi harganya tuh kan makin kecil kan 5 juta itu. Jadi kayak kurang berharga lagi. Dan kayak untuk dapetin 5 juta itu udah nggak sesusah sebelum inflasi gitu loh. Jadi debiturnya ini sebagai yang minjem uang, si Azrilnya, dia tuh nggak susah-susah lagi gitu loh buat nyari uang 5 juta buat bayar utangnya ke si Risma. Karena nilai 5 juta itu udah mulai turun ketika inflasi. Pasti yang untung debitur dong. Dia yang minjem kan gitu kan. Nah ini case-nya nggak bunganya itu tetap atau emang nggak ada bunga sama sekali. Jadi kayak yang untung tuh bakal yang minjem. Jadi nilai uang yang dia pinjam saat sebelum inflasi dengan nilai uang yang dia balikkan saat setelah inflasi itu beda banget. Dia lebih untung karena untuk nilai uang yang dia bayar itu lebih kecil dibandingkan nilai uang sebelum inflasi yang dia pinjam gitu. Sampai sini paham nggak atau masih kurang apa nih? Soalnya tadi banyak banget nih perbedaan pendapat antara debitur sama kreditur. Karena emang cukup sulit juga sih emang aku akuin. Udah paham nggak? Atau masih ada yang ganjal itu bilang aja gitu kalau masih ada yang ganjal. Soalnya tadi kan masih banyak perbedaan pendapat gitu loh. Daripada ganjel gitu kan, tidur nggak tenang. Harusnya besok sekolah nggak tenang. Gara-gara debitur kreditur. Oke, paham. Jadi yang untung Azrilnya ya, gara-gara dia minjem 5 juta, tadinya itu harganya udah bisa tinggi, tapi jadi rendah gitu loh pas gara-gara inflasi. Untung dong dia, jadi lebih gampang untuk nyari 5 jutanya. Oke, kalau udah pada paham, boleh ketik 4, Deng, buat lanjut ke soal selanjutnya. Ketik 4. Oke, aku harap udah paham ya. Kalau emang masih belum paham nanti tanyain aja. Soalnya tadi masih banyak perbedaan pendapat kan daripada ganjel kan. Oke, mungkin bisa lanjut Kak Sasha next. Aku kembaliin ke Kak Sasha ya soal tentang bank. Oke, ayo guys, nomor 5. Jawabannya apa nih? C semua ya? Oke, bener banget guys. Jawabannya adalah yang C. Karena tadi udah kita singgung ya, kalau misalnya BPR ini dia emang sangat fokus ke perkreditan. Sementara BPR ini dia kayak nggak ada alur transaksi gitu loh. Dan mereka nggak menerima simpanan dalam bentuk giro. Sementara bank umum dia nerima simpanan dalam bentuk giro. Nah ini 3 contoh kegiatan yang dilarang untuk dilakukan oleh BPR. Menerima simpanan dalam bentuk giro, melakukan usaha falas, dan melakukan usaha asuransi. Nomor 5 gampang ya. Pada langsung jawab C aja tadi. Ini kita langsung ke nomor 6 berarti. Syarat pemberian kredit antara lain kecuali.
Syarat pemberian kredit ada 5C. Oke, apa ya guys? Yap, jawabannya yang dodol. Tadi udah kita singgung di bagian yang bank, syarat pemberian kredit ada 5C. Karakter, kapital, capacity, collateral, condition of economic. Karakter berarti kepribadiannya si debitur, kapital berarti modalnya debitur, capacity berarti kemampuan bayarnya, collateral berarti jaminan yang diajukan, terus condition of economic berarti kondisi ekonomi suatu daerahnya waktu itu. Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Kalau misalnya nggak ada, kita mau selesai. Yeah. Ada mau ditanya nggak, guys? Kalau masih ada yang ganjel, tanya aja guys materi tadi juga. Yes. Oh, itu ada yang nanya Kak Sasha. Oh, capacity tadi kemampuan si debitur itu untuk membayar. Kemampuan si yang mau minjem buat membayar. Capacity. Kalau misalnya udah aman, ini aku pengen stop share screen terus mau dokumentasi. Mede boleh diarahin buat dokumentasi ya. Oke, yuk sebelum pada keluar, oh ya, jangan lupa isi evalnya ya, tadi linknya udah ada di atas. Bentar, aku kirim lagi ya. Biar lain kali, atau misalkan, nah ya, kalian mau request Kak, tolong bahas materi ini dong, di kotak eval itu boleh banget. Oke, sekarang boleh dong pada on cam dulu nih. On cam-nya kalau bisa, kalau misalkan malu nunjukin muka, tunjukin aja catatan kalian dari tadi yang udah nyatet apa gitu, kertasnya tunjukin aja. Atau tangan atau apa. Yuk on cam yuk. Iya guys, nunjukin jari juga nggak apa-apa. Terserah. Jangan live dong, nggak apa-apa tahu. Kalau emang nggak bisa on cam juga ya udah nggak apa-apa. Jangan live dulu. Ya, yuk kalau bisa on cam, tunjukin catatan kalian aja. Kalian kan pasti Ya. dong nyatet-nyatet. Atau nunjukin laptop juga nggak apa-apa. Misal kalau emang joinnya dari HP, nunjukin buku apa gitu. Nah Ya, ini kayak Ya nah ini Allah. Mede. kalau Kak Medenya keluar lagi ya? Atau gimana? halo